Oke, baik, perkenalkan nama saya J.Eskiel Rompas. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai SHAO atau Simple Additive Weighting. Membuat keputusan optimal dengan pendekatan multi kriteria. Kita masuk ke dalam materinya. Apa itu metode SHAO atau SAW? Metode Simple Additive Weighting atau SAW ini sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria MCDE atau MCDM yang paling banyak digunakan. Metode ini sangat cocok untuk menyelesaikan masalah pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang ada. SHAO membantu mengubah kinerja alternatif menjadi tunggal yang dapat dibandingkan, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur. Kita masuk ke prinsip dasar dan konsep SHAO. Yang pertama, pembobotan kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang merefleksikan tingkat kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Terus ada normalisasi matriks. Kinerja setiap alternatif pada setiap kriteria dinormalisasikan untuk memastikan semua nilai berada dalam skala yang seragam, biasanya 0 sampai 1. Ketiga, ada perhitungan terbobot. Nilai yang sudah dikonfirmasi dikalikan dengan bobot kriteria yang sesuai dan kemudian dijumlahkan. Lalu keempat, ada pemeringkatan. Alternatif dengan nilai total tertinggi adalah yang terbaik. Ya, kita masuk ke langkah-langkah implementasi SAW. Yang pertama, ada identifikasi alternatif dan kriteria. Tentukan semua pilihan yang akan dievaluasi dan kriteria yang relevan untuk penilaian. Kedua, ada tetapkan bobot kriteria. Berikan nilai bobot WJ untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Pastikan total bobot sama dengan 1. Susun matriks keputusan. Ketiga, ada susunan matriks keputusan. Buat matriks XIJ yang berisi nilai kinerja setiap alternatif pada setiap kriteria. Keempat, ada normalisasi matriks keputusan. Ubah nilai matriks XIJ ke dalam skala yang seragam, RIJ, menggunakan rumus normalisasi. Kelima, ada hitung nilai preferensi akhir. Kalikan matriks normalisasi dengan bobot kriteria dan jumlahkan untuk setiap alternatif VI. Dan yang keenam, ada pemeringkatan alternatif. Urutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi tertinggi untuk menentukan pilihan terbaik. Ya, kita masuk ke contoh kasus pemilihan lokasi strategis. Sebuah perusahaan ingin memilih lokasi terbaik untuk membangun cabang baru. 3 alternatif lokasi, A1, A2, A3, dievaluasi berdasarkan 4 kriteria. C1, harga sewa atau biaya dan rupiah. C2, aksesibilitas, keuntungan skala 1-5. C3, fasilitas umum, keuntungan dan skala 1-5. C4, keamanan atau keuntungan dan ada skala 1-5. Di sini ada alternatif C1 harga sewa, C2 aksesibilitas, C3 fasilitas, C4 keamanan. Di sini ada A1 5 juta. Untuk C1-nya harga sewa 5 juta, C2 bernilai 4, C3 3 dan C4 5. Bisa dilihat ini. Ya, baru kita lanjut. Kita masuk ke perhitungan bobot kriteria. Manajer memutuskan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan prioritas bisnis. W1 harga sewa sama dengan 0,30. W2 aksesibilitas sama dengan 0,25.
Sedangkan W3 fasilitas umum sama dengan 0.225. Lalu W4 keamanan sama dengan 0.20. Total bobot adalah 0.30 tambah 0.25 tambah 0.25 tambah 0.220 sama dengan 1,00, menunjukkan distribusi kepentingan yang tepat. Kriteria harga sewa C1 adalah kriteria biaya, atau makin kecil makin baik. Sedangkan aksesibilitas C2, fasilitas umum C3, dan keamanan C4 adalah kriteria keuntungan. Makin besar makin baik. Di sini ada normalisasi matriks keputusan. Di sini dinilai setiap kriteria dinormalisasikan menggunakan rumus yang berbeda untuk kriteria biaya dan keuntungan. Untuk kriteria keuntungan C1, C2, C3 dan C4 ini adalah rumusnya. Ya. Contoh aksesibilitas A1. R12 sama dengan 4 per max 453 dalam kurung 453 sama dengan 4. Sedangkan per 5 sama dengan 0,8. Untuk kriteria biaya C1 ini rumusnya. Contoh harga sewa A1 R11 sama dengan min 5 juta 5 juta 6,5 juta 4,5 juta per 5 juta sama dengan 4,5 juta atau 5 juta sama dengan 0,9. Matriks menormalisasikan RIJ. Lalu ada matriks normalisasi. Dalam tabel ini bisa dilihat. Ada alternatif C1 harga sewa, C2 aksesibilitas, C3 fasilitas, C4 keamanan. Ya. Lalu kita masuk ke perhitungan nilai preferensi akhir. Nilai preferensi VI untuk setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil kali matriks normalisasi RIJ dengan bobot kriteria WIJ. Ini rumusnya. Bisa dilihat. Di sini ada misalnya V1 atau A1 sama dengan 0,30 kali 0,90 ditambah 0,25 kali 0,80 ditambah 0,25 kali 0,60 ditambah 0,20 kali 1,00 sama dengan 0,2882. Begitu juga ada F2, F3 dan F3, F2A1 dan V. Ya, begitu juga ada V2A1. Ya, begitu juga di bawah ada V2 atau A2 dan ada V3 atau A3 dengan jumlah 0,71 dan A3 0,82. Dalam kasus ini alternatif A1 dan A3 memiliki nilai preferensi tertinggi yang sama. Ya. Di sini kelebihan dan kekurangan metode Xiao ini. Kelebihan yang pertama, mudah dimengerti dan diterapkan. Lalu perhitungan yang tepat, lalu perhitungan yang sederhana dan transparan. Mampu mengevaluasi banyak alternatif dan kriteria. Lalu fleksibel dalam penentuan bobot kriteria. Untuk kekurangannya, sensitif terhadap perubahan bobot kriteria, membutuhkan normalisasi yang tepat untuk setiap kriteria, tidak memperhitungkan interaksi antar kriteria secara eksplisit, dan yang terakhir dapat menghasilkan nilai yang sama untuk alternatif yang berbeda jika bobot tidak bervariasi secara signifikan. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, metode efektif. Xiao adalah alat yang sederhana namun efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria, terutama dalam kasus pemilihan alternatif.
Lalu keseimbangan kriteria. Kunci keberhasilan terletak pada penentuan bobot kriteria yang akurat dan relevan. Dasar keputusan. Dengan Xiao, keputusan dapat dibuat secara lebih objektif dan didukung oleh analisis data yang jelas. Sekian presentasi mengenai Xiao atau Simple Additive Weighting. Terima kasih.